Lo, kalian berdua malam-malam abis ngapain dari luar? Jauhari terkejut seraya membawa gelas berisi kopi. Aku sama Dora mau bakar sosis dan kawan-kawannya di luar. Pipi suka ngomel kalau malam-malam areanya aku pakai. Basri juga gitu ngelarang bakar-bakaran kalau malam. Aku sama Dora mau lihat bola malam ini sambil nyemil, Om. Ini kan malam minggu. Dimas berkata dengan lancar dan polos. Oh alah, mau nonton bola juga, toh. Om juga mau nonton bola tapi mesin kopi di basecamp rusak makanya kesini. Ayo, Om bantu barbekyuan, sahut Jauhari menawarkan bantuan. Dora dan Dimas akhirnya menuruti kemauan Jauhari agar mereka terhindar dari kecurigaan. Malah justru Dora dan Dimas merasa lega karena secara tidak langsung Jauhari sudah membantu membuat alibi untuk mereka. Dimas mengedipkan mata pada Dora saat Jauhari membantu membakar sosis dan kawan-kawannya. Dasar gembul, tadi di jalan kamu sudah habis snack dan camilan lain entah berapa bungkus, sekarang ini. Bakar-bakaran mau dikunyah juga. Ini sudah malam, kalorinya banyak amat. Aduh, aku nggak bisa bayangin. Ucap Dora saat mengambil stok dumpling, nugget, tahu seafood, fish roll dan bakso mentah dari dalam freezer. Kita mau makan ini berdua, kan? Sambil nonton bola, kedip Dimas. Ogah, kamu aja makan semua. Dora menggeleng tegas sembari membawa semua makanan beku tersebut ke halaman belakang, di mana Jauhari pun sedang mengolesi beberapa potong ayam dengan bumbu barbeque. Dimas malah melonjak kegirangan karena semua makanan yang tadinya menjadi plan B jika ketahuan hanya dia yang akan menikmatinya. Jauhari sudah selesai membantu Dora dan Dimas membuat camilan. Dia kembali ke base camp. Dora dan Dimas pun masuk rumah. Bye, tengkis untuk kerjasamanya hari ini. Ingat, rahasia, pesan Dora. Siap, bos. Dimas membawa makanan satu piring penuh masuk ke kamarnya. Jangan sampai ketahuan Mimi kamu makan malam segitu banyak, bisa abis Mimi melaporkanku pada Mama, bisik Dora. Dimas mengacungkan satu jempol tangannya sembari mengedip. Di kamarnya, Dora menghempaskan tubuh sembari bernapas lega. Tapi pikirannya tetap saja resah. Dia merasa sangat bersalah pada Cici. Dora kembali keluar kamar, dia ingin memastikan Cici sudah tiba di rumah atau masih dalam perjalanan. Rupanya Cici bersama Guntur dan Rangga sedang berada di teras. Dora mengintip dari balik tirai ruang tamu. Kak Cici tampak biasa dan wajar. Hebat, dia bisa menyembunyikan apa yang sudah terjadi. Baguslah, Kak Cici pasti mengkhawatirkan Kak Rangga dan Mama. Tapi Kak Cici harus menyimpan pedih itu sendiri. Maafkan aku, Kak. Dora berceloteh dalam hati. Di sudut pantry kelap marah merah, Ashifa duduk di sudut jemari kayu. Dia menangis dengan wajah bertumpu pada kedua kakinya. Siva, kamu ngapain di sini? Tanya Ajun, salah satu waiter lelaki yang membawa nampan berisi gelas-gelas. Kosong. Ashifa tengadah. Dia menyeka air mata dengan punggung tangannya. Ajun tertawa. Makanya beli eyeliner itu yang mahalan sedikit. Coba lihat wajahmu di cermin. Ajun meletakkan gelas-gelas kotor di wastafel. Ashifa mengeluarkan cermin kecil dari dalam tas kecilnya. Area matanya tampak hitam amburadul karena eyeliner yang luntur. Riasan wajahnya sudah tak berbentuk. Kamu menangisi apa malam ini? Pelangganmu dibawa kabur Sinta lagi. Tanya Ajun yang sedang mencuci. Banyak gelas kotor di wastafel. Ashifa tidak menjawab. Dia membersihkan sisa-sisa eyeliner yang luntur dengan tisu yang selalu dia bawa dalam tas. Makanya jangan telat kalau dinas, sainganmu sekarang sudah banyak dan muda-muda. Para lelaki hidung belang tentu saja lebih memilih daun muda yang masih kencang dan menggemaskan, ucap Ajun. Ashifa tak peduli dengan ocehan Ajun.
Dia sibuk touch up memakai eyeliner, eyeshadow, bedak dan juga lipstik. Jun, rokokku habis. Cicit Ashifa. Ajun menyodorkan pantatnya pada Ashifa yang berada di belakangnya. Ashifa mengambil bungkus rokok yang ada di saku celana Ajun. "Aih, kenapa sama-sama rokok murah, sih?" gerutu Ashifa. "Sana masuk. Ada bos pejabat yang sedang cari mangsa. Seminggu yang lalu kamu berhasil di-booking dia 2 hari 2 malam, bukan?" ucap Ajun. "Om Jarot?" tanya Ashifa. Ajun mengangguk. "Muak aku, capek. 2 hari 2 malam melayani dia tanpa henti. Remuk badanku," keluh Ashifa. "Tapi fulusnya gede, kan?" kekek Ajun. "Ya, lumayan buat biaya hidup emas sama abah di kampung. Mereka juga sudah beli sawah 4 petak dan mempekerjakan orang sekarang. Emakku sudah tidak lagi nyawah. Rumah sudah direnov?" tanya Ajun. "Sudah, dong. Emak abahku sudah tidak lagi sibuk nadahin rumah bocor kalau hujan. Sejak abah keluar dari rumah sakit, aku menghemat biayaku di sini demi membuatkan rumah yang besar dan nyaman untuk mereka. Emak sekarang hanya duduk manis di warung sembako yang aku buatkan juga." "Warung sembakoku di sana rame, loh, Jun." Tutur Ashifa mengoleskan gincu semerah cabai di bibirnya. "Heh, ganti gincumu. Norak pakai gincu merah menyala seperti itu. Lihatlah Susan, Tanti, Zenab atau yang lainnya yang muda-muda. Riasan mereka minimalis dan kekinian. Kamu masih saja dandanan kampung," protes Ajun yang ditanggapi Ashifa dengan cengiran. "Ini ciri khas aku, Jun. Sudah bisa melupakan hal yang buat kau nangis barusan." Ajun mengekeh. "Ah, nangis-nangis sedikit wajar. Hidup terus berjalan. Untuk apa menangisi sesuatu yang tidak bisa membuat rekeningku bertambah?" "Ya, enggak." Ashifa memasukkan lipstik ke tas lalu mengisap rokok dari Ajun yang dia letakkan di ujung meja. "Sana-sana, Bos Jarot sepertinya ketagihan dengan pelayananmu." Dia menolak semua daun muda. Seleranya kuno. Kiki Ajun. "Kuno-kuno begini aku bisa menyenangkan abah sama emak, Jun." Sangga Ashifa mengepulkan asap rokok ke wajah Ajun. Ajun hendak memukul bahu Ashifa tapi perempuan itu lebih dulu melesat masuk ke ruang utama kelab. Ajun menggeleng. Jauh di sudut hati, Ajun merasa iba dengan Ashifa, salah satu nona kadaluarsa di kelab yang masih tetap diminati para pelanggan Esme. Entah karena pelayanannya yang sudah berpengalaman atau entah karena apa. Ashifa bertahan dengan dandanan jadul dan riasan wajah menor. Tubuhnya yang mulus itu semakin semok dan seksi. Wajahnya matang tapi Ashifa berhasil mempertahankan kekencangan tubuhnya hingga tidak kalah menarik dengan nona-nona yang jauh lebih muda darinya. Ajun tahu cerita masa lalu Ashifa. Dia juga tahu Ashifa bertemu dengan Cici yang berwajah mirip dengan Ashifa. Tapi Ajun enggan membahas Cici. Ajun tahu, Ashifa sekuat tenaga menahan gejolak rasa untuk tidak lagi mengingat Cici. Cici sudah hidup dengan sangat baik di tengah-tengah keluarga terhormat, terpandang, dan kaya raya. Kuharap, suatu hari kau menemukan kebahagiaan seutuhnya dan berhenti dari dunia malam, Chef. Gumam. Ajun tersenyum miris. Menjelang subuh, Ashifa turun dari mobil Jarot di pertigaan rumahnya. Jarot tidak mau menurunkan Ashifa di depan rumah sewanya. Harusnya Ashifa di-booking Jarot 3 hari ke depan. Hanya saja mertua Jarot tiba dari Sumatera dan menanyakan keberadaannya. Ashifa berjalan sedikit sempoyongan menuju rumahnya. "Hei, Siva, abis dinas?" "Ya. Masih kuat layanin abang, enggak?" goda bapak-bapak yang begadang di warkop depan rumah Ashifa. "Emoh, kalian gak ada duitnya. Malas aku." Ashifa menepiskan tangan ke udara lalu membuka pintu pagar rumahnya dan menghilang di balik pintu ruang tamu. Ashifa melepas sepatu sembarangan dan melempar tas kecilnya. Dia meraih ponsel lalu menghubungi seseorang.
Ada apa kamu telepon aku subuh-subuh? Hardik seorang lelaki di seberang telepon. Heh, Taruman. Kenapa anakmu sampai tahu tempat dinasku? Hah? Sentak Ashifa tak mau kalah dengan hardikan Taruman. Apa kau bilang? Anak kita tahu tempat dinasmu. Kok bisa? Taruman malah terdengar heran. Anak kita dengkulmu. Aku benci anak itu. Dia adalah darah dagingmu yang sudah aku lupakan. Kenapa dia harus mendatangiku tadi malam di kelab? Ashifa membentak Taruman. Aku memberitahu tentang dia padamu kemarin bukan untuk agar dia menemuiku, bajingan. Ashifa menjerit. Heh, pelankan suaramu. Pengang telingaku. Hardik Taruman. Untuk apa kau memaksa bertanya tentangnya padaku? Hah? Untuk membuatku tersiksa dan menderita lagi. Cecar Ashifa. Tenang dulu, Shiva. Aku tak tahu menahu perkara dia mendatangimu ke kelab. Bahkan aku belum pernah berkomunikasi dengannya. Kenapa bisa anak kita menemuimu? Anak kita? Anak kita. Muak aku mendengar apa katamu. Camkan baik-baik. Aku akan membunuhmu jika anak itu terus-terusan menemuiku apalagi sampai orang tua anak itu mengetahui keberadaanku. Ingat itu. Ashifa menutup panggilan secara sepihak dan melempar ponsel ke atas sofa belel. Perempuan itu mengacak-acak rambutnya histeris. Dia melempar apa saja yang ada di atas meja makan yang bisa dia lempar. Air mata sudah membasahi kedua pipinya. Ashifa kembali tergugu. Dadanya sesak. Dia memukul-mukul dadanya dengan kedua tangan secara bergantian. Ashifa mengerang seraya memukul-mukul meja. Andai saja orang lain merasakan apa yang dia rasakan saat ini, sungguh sakit dan terhina dirinya. Ashifa merasa malu saat Cici mengetahui siapa dia sebenarnya. Aku membencimu, sangat. Berharap tidak pernah mendengar lagi tentangmu. Tapi di sini, di sudut hati terdalam, ada sepenggal kerinduan yang merajam. Mengintaiku setiap saat, mengutuk keputusanku yang tega membuangmu di tempat itu. Aku bisa apa? Kekecewaanku terlalu dalam pada sosok lelaki itu. Dia membuangku, membuang kita setelah berhasil menghancurkan impian dan masa depanku. Aku hilang akal, masa mudaku terampas dengan keji. Menjadi pemuas nafsu yang tak layak dinikahi. Hatiku hancur, lebur bersama harga diri yang terkoyak abis tak bersisa. Maafkan aku, tolong enyahlah dari hidupku. Aku sudah memutuskan menganggapmu tak pernah jahir dari rahimku. Tapi lagi-lagi bisikan itu menghantuiku, ada perasaan bahagia mengetahui dirimu hidup terhormat dan berkecukupan. Teruslah berada di sana. Jangan ganggu hidupku. Biarkan aku dengan jalanku. Aku tak mau menyeretmu dalam kubangan dosa dan rasa malu. Berbahagialah dengan keluarga yang tulus menyayangimu, wahai putriku. Basri, kenapa rendangku kayaknya nggak enak dan nggak bagus penampakannya, ya? Tanya Cici. Kan Basri kemarin bilang, saat dimasukkan santan harus selalu diaduk biar santannya nggak pecah, non. Kekeh Sri. Ya kan pas lagi ngaduk-ngaduk rendang tiba-tiba mama pingsan, Mbak, jawab Cici. Oh, iya. Kita jadi gotong nyonya ke kamar terus lupa sama rendang. Untung kompor dimatiin Mbak Naila yang baru pulang dari pasar kaget, ucap Sri terkekeh. Ini rendang buatanmu. Tanya Rangga seraya mengunyah makan siangnya. Enak? Kok? Tapi nggak seenak rendang bikinan Mbak Sri, sanggah Cici. Ya kan kamu baru belajar. Lama-lama juga makin enak masakannya, sahut Rangga. Apapun bentuk makanannya, siapapun yang bikin, aku selalu merasa makanan itu lezat dan nikmat, tukas. Dimas. Dasar gembul. Desis Dora melirik Dimas dengan sudut mata dan cuping hidungnya naik sebelah. Anehnya, meski Dora kerap mengatai Dimas, memarahi atau bersikap memerintah ini dan itu pada Dimas, Dimas seolah tak peduli. Dia tetap menampilkan ekspresi santai. Bukan gembul, Dek.
Dimas hanya mensyukuri semua nikmat Tuhan yang masuk ke perutnya, bela Rangga sembari mesem. Hi, Kak Rangga pakai belain Dimas. Makin besar itu perutnya, dumel Dora. Padahal Tante Sus sering ngomel kalau kamu nggak berhenti ngunyah dari pagi sampai pagi lagi. Tapi gimana ya, Dim? Makan itu kan hobimu, iya. Timpal Cici sembari mesem juga. Badannya besar, perutnya gede, hobinya makan, Dimas-Dimas itu namanya. Dora bernyanyi seraya menggeleng berulang kali. Dimas hanya nyengir dan tetap fokus pada makan siangnya. Lanita yang memperhatikan anak-anak dari atas tangga hanya tersenyum melihat kelucuan mereka. Ya Tuhan, jangan kau ambil keceriaan di rumah ini. Aku sangat menyayang mereka. Lanita memejam dan berdoa, setelahnya Lani masuk kembali ke kamar. Reza sedang menimang-nimang kalung emas yang baru saja dia beli. Untuk siapa? Tanya Lanita memeluk pinggang Reza. Untuk gadis-gadis kecil keluarga Nyarmawangsa. Ini untuk Dora, Cici, Keinara dan Camila. Cici tak akan pernah memakai perhiasan. Itu di lemariku sebagian perhiasan yang aku belikan untuk Cici. Entah kenapa anak itu tak mau memakai perhiasan, mirip sepertiku. Dora mirip denganku, ya. Dia senang dengan segala bentuk aksesoris, ucap Reza. Lanita menghela napas dalam, dia masih memeluk Reza dari belakang. Aku tak mau kehilangan mereka. Apapun yang terjadi aku tak mau mereka pergi meninggalkan kita, isak Lani tertahan. Tuh, memikirkan itu lagi. Sudah kubilang bebaskan pikiranmu. Kasihan calon anak kita. Tunda dulu. Galaunya. Nanti setelah lahiran boleh bergalau-galau lagi, ucap Reza berbalik memeluk istri cantiknya itu. Mana bisa begitu, ih. Rajuk Lani. Kita liburan bawa anak-anak, yuk. Mereka liburan pasti yang lain harus ikut. Keinara dan Albert serta Camila harus ikut. Ya sekalian ajak juga orang tuanya. Mau kemana kita? Paris, Turki atau Swiss? Tawar Reza. Kenapa sih tawaran liburannya selalu luar negeri? Gerutu Lanita. Dalam negeri tak kalah bagus wisatanya. Reza mesem. Oke, kamu punya usul nggak mau kemana? Tanya Reza. Bali, Lombok, atau ke kampung halamannya Sri, yuk. Ajak Lani. Reza melongo. Ciamis. Tasik atau Ciamis? Ciamis, jawab Lanita. Sri bilang, ayahnya punya sawah di Ciamis. Aku mau ajak anak-anak melihat langsung bagaimana nasi yang mereka makan selama ini berasal. Reza terdiam. Jangan bilang kamu nggak ada waktu. Ke Swiss bisa masa iya ke Ciamis nggak bisa. Perjalanan hanya 5-6 jam saja. Gerutu Lani. Reza memijat pelipisnya. Jangan selalu mengajarkan kemewahan pada anak-anak. Harusnya kesederhanaan Rangga dan Cici bisa kita jadikan cerminan. Aku kerja siang malam cari uang kan buat kamu dan anak-anak, sayang. Ya buat siapa lagi? Memang liburan ke Ciamis sama ke Swiss apa bedanya, sih? Oke, Swiss bagus dengan pemandangan alamnya. Tanah air kita juga indah dengan sawah dan sungai bebatuannya. Pokoknya aku nggak mau ke Swiss, aku maunya ke Ciamis. Lanita berjalan cemberut menuju tempat tidur. Iya, kemana saja terserah. Jangan ngambek, dong. Kalau ngambek itu kamu makin cantik. Kalau kamu makin cantik aku jadi makin cinta. Reza merayu Lanita. Jadi kita ke Ciamis, iya. Rajuk Lanita. Iya, kita ke Ciamis. Kapan? Tanya Reza. Lanita mengecup kedua pipi suami tampannya itu. Dia tak menjawab melainkan keluar kamar dengan tergesa menuju ruang makan. Reza pun menyusuinya. Sri, panggil Lanita. Ilya, nyonyat. Sri tampak sedang makan siang bersama anak-anak. Kita akan liburan ke kampung halamanmu, seru Lanita. Sendok makan Sri jatuh. Apa dia tidak salah dengar? Keluarga konglomerat ini kenapa liburan ke daerah kecil?
Biasanya mereka liburan selalu ke luar negeri. Hore, kita bisa lihat sawah. Teriak Dora. Kita berenang di kali. Seru Dimas. Hai, badan gede gitu saingannya cuma batu gede di sungai, cibir Dora. Aku bisa berenang, Dora. Ujar Dimas. Apaan? Pelajaran renang di sekolah selalu aja paling akhir, keberatan perut sama pantat, kiki Dora. Dimas mesem. Di sungai aku bisa bebas berekspresi, Dora.